Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Ibu Ida Sari. Kita akan belajar tentang materi bilangan bulat ya nak. Kali ini kita akan membahas sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, hitungan dengan kombinasi 4 operasi, dan perpangkatan atau eksponen. Oke, yang pertama adalah sifat komutatif dan asosiatif. Komutatif artinya bisa ditukarkan ya. Kalau asosiatif artinya dikelompokkan. Contohnya seperti ini. A kali B itu sama dengan B dikali A. Kalau ibu punya soal 2 dikali 3 itu sama saja dengan 3 dikali 2. Hasilnya sama-sama 6 ya. Oke, atau positif 4 dikali negatif 3 itu sama saja dengan negatif 3 dikali positif 4. Sama-sama hasilnya adalah negatif 12. Oke, contoh kedua adalah sifat asosiatif. Kita mengelompokkannya ya nak. Oke, seperti ini ya. Oke, hasilnya pada nomor 2 bagian A itu negatif 8 dikali negatif 5. Hasilnya adalah positif 40. Yang kedua kita kerjakan dulu negatif 4 dikali negatif 5-nya ya. Sehingga diperoleh 2 dikali 20 hasilnya adalah 40. Jadi akan sama ya hasilnya ya nak. Asosiatif artinya dikelompokkan. Kalau komutatif artinya ditukarkan tempatnya ya. Oke. Soal berikutnya seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah bisa menerapkan sifat komutatif. Kita tukarkan negatif 4 dengan positif 9. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan sifat asosiatif. Yang kita kerjakan dulu adalah negatif 4 dikali negatif 25. Yang hasilnya adalah 100. Sehingga 9 dikali 100 adalah 900. Apa sih fungsinya? Supaya bisa memudahkan kita dalam menghitungnya. Oke. Seperti ini. Oke, soal berikutnya. Oke, ibu tukarkan negatif 50 dan positif 17. Ibu gunakan sifat komutatif. Kemudian ibu selesaikan negatif 50 dan negatif 2. Hasilnya adalah 100 ya. Ibu gunakan sifat asosiatif ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1700. Jadi sekali lagi ibu katakan penggunaan sifat komutatif dan sifat asosiatif ini memudahkan kita dalam menghitung secara cepat ya nak. Oke, contoh berikutnya. Oke, ibu tukarkan negatif 1/8 dan positif 3,6-nya itu gunakan sifat komutatif. Kemudian ibu kelompokkan negatif 1/8 dan negatif 8 sehingga hasilnya adalah positif 3,6 dikali 1. Ibu gunakan tadi sifat asosiatif sehingga hasilnya adalah 3,6. Oke, gampang kan nak? Ya, selanjutnya adalah sifat distributif. Yang pertama adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ingat ya, distributif artinya dia dikalikan ke dalamnya ya, artinya dikali masuk ya. A dikali dalam kurung B ditambah C itu hasilnya adalah A dikali B ditambah A dikali C. Oke, kita lihat contohnya. Ibu punya 17 kali 9 ditambah 17 kali negatif 8. Oke, ibu bisa keluarkan adalah 17-nya ibu keluarkan ya. Dikali dalam kurung 9 ditambah negatif 8. Sehingga ibu bisa selesaikan 17 dikali 9 ditambah negatif 8 adalah positif 1. Hasilnya adalah 17. Oke, soal berikutnya. Oke, 12
dikali 1/2 dikurang 1/3. Ibu kali masuk ya, dalam kurung artinya dikali masuk atau berlaku sifat distributif ya. Berarti 12 dikali 1/2 ditambah 12 dikali negatif 1/3. 12 dikali 1 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 12 dikali negatif 1 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 2. Oke, paham kan nak? Soal berikutnya. Ya, ini yang sama adalah angka negatif 7,2. Berarti negatif 7,2-nya kita keluarkan ya. Kemudian dikali 69 ditambah 31. Oke. Negatif 7,2 dikali 100. Hasilnya adalah negatif 720. Oke, jadi sifat distributif ini juga memudahkan kita ya dalam menghitung cepat. Oke, perpangkatan atau eksponen. Kalian pernah dengar kan 2 berpangkat 2. Artinya 2 dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Atau 5 dikali 5. Itu artinya 5 pangkat 2 ya. Hasilnya adalah 25. Bukan 5 pangkat 2 itu 10 ya nak. Bukan 5 kali 2 ya. 5 pangkat 2 itu artinya 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Begitu pula dengan 5 pangkat 3 ya. 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5. Oke, kalau soalnya negatif bagaimana Ibu? Ya, sudah Ibu jelaskan kan? Kalau perkalian bilangan negatif ya, negatif kali negatif hasilnya adalah positif, kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif. Seperti soal nomor 1 ya. Negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Negatif 5-nya berulang sebanyak 3 kali. Berarti kita bisa tulis negatif 5 berpangkat 3 ya. Hasilnya adalah berapa nak? Ya, negatif 125. Kemudian nomor 2. 2/3 dikali 2/3. 2/3-nya ini berulang sebanyak 2 kali. Jadi kita bisa tulis 2/3 berpangkat 2. Hasilnya adalah berapa? 4/9 ya. Oke, selanjutnya negatif 3 pangkat 2 ya. Lihat, berarti negatif 3-nya kita tulis sebanyak 2 kali ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, coba perhatikan perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ada dalam kurungnya ya. Negatif 3 dalam kurung negatif 3 berpangkat 2. Kalau yang nomor 2 langsung negatif 3 pangkat 2. Ini artinya yang kita kalikan sebanyak 2 kali adalah angka 3-nya ya. Negatifnya tetap di luar. Berarti negatif dalam kurung 3 dikali 3. Negatifnya tetap yang sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Jadi kalian bisa lihat kan perbedaan antara contoh nomor 1 dan nomor 2. Oke, selanjutnya hitungan dengan kombinasi 4 operasi. Apa itu 4 operasi? Ya, bagi, pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Syaratnya seperti ini ya. Jika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Contohnya soal ini, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Negatif 2 dikali 4. Hasilnya adalah negatif 8. 5 ditambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 3. Oke. Selanjutnya, jika ada tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung tersebut. Oke. Walaupun ada
pembagian dan pengurangan pada soal ini, tapi ada tanda kurungnya ya. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurungnya nak. Oke, sehingga diperoleh negatif 12 dikurang 20 adalah negatif 32. Negatif 32 dibagi positif 4. Hasilnya adalah negatif 8. Oke, syarat ketiga. Jika ada eksponen, maka hitung terlebih dahulu eksponennya atau pangkatnya ya. Oke, 45 dibagi negatif 3 berpangkat 2. Maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah negatif 3 berpangkat 2. Hasilnya adalah 9. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Oke, sampai di sini kalian paham ya nak? Oke, kita ke soal penerapan ya. Ini tentang Pak Sule dan Pak Andre ya. Pak Sule mempunyai hutang pada Pak Andre sebanyak 680.000. Karena anak Pak Sule mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam lagi sebanyak 230.000. Gambarlah permasalahan ini dalam garis bilangan dan tentukan jumlah hutang Pak Sule. Oke, berutang artinya dia ke arah negatif ya nak. Oke, jadi kita bisa tulis seperti ini ya. Oke, negatif 680.000 dari titik nol ya, titik pangkalnya. Oke, kemudian Pak Sule berutang lagi 230.000. Jadi utangnya Pak Sule menjadi 910.000 ya. Artinya dia dijumlah ya, negatif 680 ditambah negatif 230. Hasilnya adalah negatif 910.000 ya. Oke, paham ya nak? Oke, soal kedua. Oke, tanpa menghitung satu persatu, tentukanlah hasil dari bilangan di bawah ini. Oke, wow, bagaimana caranya? Oke, caranya kita lihat ya. Kita lihat yang termudah. Ini kita bisa pakai tadi sifat apa nak? Sifat komutatifnya ya. Oke, kita lihat 1 ditambah 99 itu hasilnya adalah 100. 2 ditambah 98 hasilnya adalah 100. 3 ditambah 97 juga hasilnya 100. 4 ditambah 96 juga hasilnya adalah 100. Dan seterusnya hasilnya akan selalu 100 ya. Karena jumlah angka dari 1 sampai 99 itu adalah 100 buah, itu artinya ada 50 pasangan angka yang kalau kita jumlah hasilnya adalah 100. Sampai di sini paham ya? Oke, karena jumlahnya adalah 100, maka ada 50 pasangan angka yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 100. Sehingga hasil operasi hitungnya adalah 50 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 5.000. Paham ya nak? Oke, soal selanjutnya. Oke, ini adalah ikan mas ya, ikan mas yang berada di dalam akuarium. Ikan mas besar berada 20 cm di bawah permukaan air, sedangkan ikan yang kecil berada 8 cm di bawah permukaan air. Ditanya, berapakah perbedaan jarak kedua ikan tersebut dari permukaan air? Perbedaan artinya selisihnya ya, berarti kita langsung saja mengurangkannya ya. 20 dikurang 8 sama dengan 12. Oke, soal ketiga. Oke, Pak Soleh adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 720 ekor ayam potong dan 155 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, 65 ekor ayam potong dan 45 ekor ayam kampungnya mati. Yang ditanyakan adalah berapa banyak ayam potong yang masih hidup. Oke, bagaimana caranya ya nak? Oke, ayam potong. Kita lihat banyak ayam potongnya adalah 720 ekor. Kemudian ayam potong yang mati adalah 65 ekor. Jadi
ayam potong yang masih hidup adalah 720 dikurang 65 sama dengan 655 ekor. Yang kedua, selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati. Selisih artinya dikurang ya. Kita lihat 65 ekor ayam potong dan 45 ekor ayam kampung yang mati. Berarti 65 dikurang 45. Hasilnya adalah 20. Kemudian bagian C, total keseluruhan ayam yang dimiliki Pak Soleh setelah terjangkit flu burung. Oke, berarti kita hitung dulu. Total ayam potong yang masih hidup ditambah ayam kampung yang masih hidup. Berarti 65 ditambah 155 dikurang 45 yang sama dengan 765 ekor ya. Oke, sampai di sini paham ya, Nak? Oke.